And to my darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this: thank you. Thank you. Apa kabar sahabat DM? Ratu Elizabeth II meninggal di usia 96 tahun pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sore waktu setempat. 70 tahun sudah Ratu Elizabeth II bertahta memimpin Inggris Raya. Kini, setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II, sejumlah anggota kerajaan Inggris mendapatkan gelar baru. Gelar Prince of Wales atau Pangeran Wales yang selama ini tersemat di depan nama Pangeran Charles pun ditinggalkan saat dirinya naik tahta menggantikan ibunya. Mengutip dari Kompas.com, daftar menarik akan menyajikan beberapa anggota keluarga kerajaan Inggris yang mendapatkan gelar baru. Berikut ulasannya. Pangeran Charles. Saat menjadi ahli waris tahta pertama, pria bernama lengkap Charles Philip Arthur George ini menyandang gelar Prince of Wales. Usai kematian Ratu Elizabeth II, Charles naik menjadi raja dan memilih menggunakan nama Raja Charles III dibanding 3 nama lain dalam nama lengkapnya. Diberitakan BBC pada tanggal 10 September 2022, pemilihan nama ini merupakan keputusan pertama dari pemerintahan baru. Pangeran William dan Kate Middleton. Dalam pidato pertamanya, Charles III mengumumkan bahwa putra sulungnya, Pangeran William, telah menerima gelarnya dulu, yaitu Prince of Wales. Sementara istri William, Kate Middleton, mendapatkan gelar yang dulu disandang mantan istrinya, Putri Diana, yakni Princess of Wales. Dilansir dari Telegraph pada tanggal 9 September 2022, William dan Kate juga mendapat tanggung jawab atas Duchy of Cornwall dan mendapat gelar sebagai Duke and Duchess of Cornwall. Duke and Duchess of Cornwall merupakan gelar yang secara tradisional diberikan kepada putra tertua penguasa Inggris dan istrinya. Tak hanya itu, Pangeran William juga menjadi Duke of Ratushe di Skotlandia, bersama gelar lainnya seperti Earl of Carrick, Baron of Renfrew, dan Lord of the Isles. Adapun saat berkunjung ke Skotlandia, Kate juga bisa menggunakan gelar Duchess of Ratushe. Dia menggantikan saya sebagai Duke of Cornwall dan mengambil tanggung jawab of Duchy of Cornwall yang telah saya lakukan selama lebih dari 5 dekade. Tutur Raja Charles dalam pidatonya. Hari ini saya bangga mengangkatnya sebagai Prince of Wales. Tywyshire Cymru, negara yang gelarnya sangat saya sanjung selama hidup dan tugas saya, imbuh dia. Sebelum Ratu Elizabeth II meninggal dunia, William dan Kate menyandang panggilan resmi yaitu Duke of Duchess of Cambridge. Camilla Parker Bowles. Istri Raja Charles III, Camilla Parker Bowles, juga menerima gelar baru sebagai Queen Consort atau Permaisuri. Gelar ini otomatis ia terima saat sang suami naik tahta menggantikan Ratu Elizabeth II. Sebelumnya, Camilla dikenal sebagai Duchess of Cornwall setelah menikah dengan Charles pada 2005. Kala itu, ia tidak mengambil gelar Princess of Wales untuk menghormati mendiang Putri Diana. Adapun selama ini, masyarakat dibuat penasaran akan status Camilla saat suaminya naik tahta. Kendati demikian, pada Februari 2022, Ratu Elizabeth II mengumumkan keinginannya untuk menganugerahi gelar Queen Consort pada Camilla. George, Charlotte, dan Louis. Dilansir dari laman Mirror pada tanggal 9 September 2022, ketiga anak William dan Kate, yakni George, Charlotte, dan Louis, menerima gelar baru seiring dengan gelar orang tuanya.
Kini, gelar George dan Louis menjadi Prince George from Wales dan Prince Louis from Wales. Sedangkan Charlotte menjadi Princess Charlotte from Wales. Sebelumnya, mereka dikenal sebagai Prince George from Cambridge, Princess Charlotte from Cambridge, dan Prince Louis from Cambridge. Archie dan Lilibet. Masih dilansir dari Telegraph, anak dari putri kedua Charles III, Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle, secara teknis menjadi seorang pangeran karena aturan yang ditetapkan Raja George V pada tahun 1917. Menurut aturan, anak dan cucu penguasa, raja atau ratu, memiliki hak otomatis atas gelar His Her Royal Highness atau HRH, serta pangeran atau putri. Artinya, semua cicit penguasa tak lagi diberi gelar pangeran atau putri, kecuali bagi anak laki-laki tertua dari anak laki-laki pertama Prince of Wales. Tujuannya untuk memangkas jumlah gelar pangeran dan putri yang semakin membengkak. Archie Mountbatten-Windsor, anak pertama Harry dan Meghan, saat lahir merupakan cicit dari Elizabeth II, sehingga menyebabkan dirinya tak menerima gelar pangeran. Namun sekarang, sebagai cucu dari seorang penguasa, dia bisa menerima gelar HRH dan pangeran. Demikian pula bagi anak kedua Harry dan Meghan, Lilibet Mountbatten-Windsor, yang secara teknik menjadi seorang putri. Pangeran Edward, putra bungsu Ratu Elizabeth II. Earl of Wessex atau Pangeran Edward digadang-gadang akan mewarisi gelar Duke of Edinburgh, gelar sang ayah. Meski demikian, keputusan berada di tangan Raja Charles III. Menurut laporan baru-baru ini, kemungkinan Charles III tidak akan menganugerahkan kepada sang adik, lantaran rencana raja untuk merampingkan struktur keluarga kerajaan. Itu dia daftar penyandang gelar baru Kerajaan Inggris Raya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari Daftar Menarik. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family can owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. In our sorrow, let us remember and draw strength from the light of her example. On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can ever possibly express. And to my darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this: thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. I pay tribute to my mother's memory, and I honor her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you, and I share that sense of loss beyond measure with you all. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation,
And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love.